Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 597. Lanying. Pilar lampu merah terang di puncak gunung yang mengarah ke langit secara bertahap tersebar. Sesaat kemudian, itu berubah menjadi sinar cahaya tipis dan benar-benar menghilang ke langit malam. Pilar cahaya menghilang seluruhnya ke dalam tubuh berotot Little Flame. Samar-samar orang bisa melihat semacam cahaya keemasan yang dalam melonjak di bawah kulitnya. Kekuatan dan intensitas cahaya itu beberapa kali lebih kuat dibandingkan dengan masa lalu. Mata Little Flame yang tertutup rapat juga tiba-tiba terbuka pada saat ini. Cahaya keemasan yang intens melesat seolah-olah itu adalah zat yang sebenarnya. Itu menyebabkan seseorang takut menatapnya. Ledakan. Cahaya keemasan berangsur-angsur menjadi redup, sebelum akhirnya tenang. Api kecil akhirnya berdiri. Tubuhnya yang kuat segera menyebabkan kelompok Moling, yang duduk di sampingnya, mengalami tekanan yang kuat. Segera, mereka mundur sedikit sementara ekspresi mereka dengan lembut berubah. Bukannya mereka belum pernah melihat ahli di 4 Yuan Nirvana Stage. Namun, itu adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang yang memiliki aura yang begitu mengejutkan, setelah baru saja maju ke tahap 4 Yuan Nirvana. Apakah kamu berhasil? Satu-satunya di puncak gunung yang tidak terpengaruh oleh aura Little Flame kemungkinan adalah Lindong, Little Marten dan Suro. Segera, mereka bertiga berbalik dan melirik Little Flame. Ya. Little Flame membuka mulutnya dan tersenyum pada Lindong. Matanya mengandung kegembiraan yang tidak bisa dia sembunyikan. Dia bisa merasakan energi yang kuat mengalir melalui tubuhnya seperti naga yang marah. Jika saat ini dia bertemu dengan Meng Lai dari Kekaisaran Awan Angin lagi, kemungkinan dia akan dapat sepenuhnya melumpuhkan yang terakhir dalam waktu kurang dari 5 pukulan dan dia pasti tidak akan mengalami kesulitan seperti sebelumnya. Ini benar-benar cukup tegang karena kesengsaraanmu. Marten kecil berkata dengan malas. Little Flame tersenyum konyol. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit malam di sekitarnya. Pada saat itu, wajahnya yang semula kaku tiba-tiba dipenuhi dengan kekejaman yang ganas. Dia seperti harimau ganas yang terbangun dan tak tertandingi. Ki hitam monster melonjak keluar dari dalam tubuhnya dan benar-benar berubah menjadi sosok harimau hitam yang sangat besar. Aura ganas menyebar dan menutupi seluruh langit malam. Kekaisaran dan ahli yang masih mengamati tempat ini di langit malam di sekitarnya memiliki perubahan drastis dalam ekspresi mereka karena aura jahat ganas yang menutupi tempat ini. Mereka bisa merasakan riak kuat yang mengisinya. Seketika wajah mereka berubah drastis. Kekuatan ini dapat secara langsung dibandingkan dengan beberapa ahli di puncak 4 tahap Nirvana Yuan. Karakter kejam lainnya. Cukup banyak orang mengutuk keras di bawah napas mereka. Awalnya, baik Lindong dan Little Marten sudah cukup untuk menghalangi mereka sampai pada titik di mana mereka tidak berani melakukan apapun. Pada akhirnya, orang ini, yang baru saja mengalami kesengsaraan Nirvana keempat sebenarnya juga ganas. Siapa yang berani menyinggung kelompok seperti itu? Orang-orang di bawah langit malam, yang awalnya berniat untuk menargetkan kelompok Lindong, benar-benar meninggalkan pemikiran ini pada saat ini. Mereka saling berhadapan sebelum mereka semua berbalik dan menyelinap pergi. Lindong melihat sekelompok orang di sekitarnya yang telah menyebar dengan sangat cepat. Tidak perlu terlalu takut pada orang-orang ini yang memiliki pikiran pencuri tetapi tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Ayo pergi. Ini hampir pagi. Kita harus mempercepat dan bergegas ke Gunung 100 Kekaisaran sesegera mungkin. Karena api kecil telah berhasil menahan kesengsaraan Nirvana, tidak perlu berlama-lama di sini lagi. Lindong mengangkat kepalanya, melihat ke langit sebelum melambaikan tangannya dan berkata. Saat ini, hampir semua kekaisaran dan ahli di wilayah inti ini semuanya menuju Gunung 100 Kekaisaran ini. Lindong tahu bahwa dia akan dapat menyaksikan para ahli top sejati dalam kerajaan yang tak terhitung jumlahnya di wilayah Shuan Timur di tempat itu. Mungkin prestasi mereka bisa dianggap layak di antara mereka yang telah mengambil jalan yang sama ke wilayah inti. Namun, pada saat yang sama,
ada juga individu luar biasa lainnya yang menonjol di jalurnya masing-masing. Pada akhirnya, para jenius ini yang menonjol setelah mengalami banyak tantangan, akhirnya akan bertarung di wilayah Gunung 100 Kekaisaran. Pertempuran di sana kemungkinan akan menyebabkan darah seseorang menjadi panas mendidih. Pelatihan keras setahun juga akan diberikan konfirmasi akhir di tempat itu. Seseorang juga akan tahu apakah seseorang akan menjadi naga atau cacing. Berita tentang perbuatan mereka menyebar agak cepat di wilayah inti ini. Segera setelah Great Net Empire benar-benar dihabisi oleh kelompok Lindong malam itu, berita tentang masalah ini mulai menyebar seperti angin. Kegemparan yang cukup besar secara alami diaduk ketika berita itu menyebar. Banyak orang tahu betapa kuatnya Great Net Empire dan mereka jelas bukan individu biasa. Meski begitu, mereka tetap dikalahkan dengan menyedihkan oleh kelompok Lindong. Ini tanpa sadar menyebabkan kerajaan super lainnya, yang awalnya menargetkan kelompok Lindong, untuk menahan pikiran itu. Cukup banyak orang juga terkesiap ketika mereka mendengar berita itu. Tanpa disadari, reputasi kelompok Lindong menjadi semakin kuat. Saat ini, banyak prestasi mereka membuat banyak orang memahami bahwa mereka pasti akan menonjol dalam Perang 100 Kekaisaran ini. Dalam Perang 100 Kerajaan sebelumnya, para pesaing yang datang dari kerajaan peringkat rendah pasti tidak akan bisa mendapatkan kursi di peringkat emas nirvana. Daerah itu selalu menjadi wilayah kekaisaran super. Namun, mereka tidak tahu apakah beberapa acara khusus akan terjadi kali ini. Kelompok Lindong tidak beristirahat karena situasi apapun selama perjalanan mereka selanjutnya. Oleh karena itu, pada sore hari berikutnya, sosok mereka yang terburu-buru akhirnya berhenti perlahan. Tubuh mereka bergerak dan mendarat di sebuah pohon raksasa. Setelah itu, mereka melihat ke depan dengan mata yang berapi-api. Area di depan adalah cekungan seperti hutan sepi. Sekilas, seseorang tidak dapat melihat akhirnya. Aura sengit yang sangat padat menyebar dari dalam hutan. Di tengah hutan yang sunyi itu adalah puncak gunung yang sangat megah. Puncak gunung itu datar, tampak seolah-olah telah diretas oleh seseorang. Puncak gunung membentang hingga 1000 meter dan hutan yang sunyi sangat menarik perhatian. Terlebih lagi, seseorang secara samar-samar bisa merasakan seolah-olah ada riak unik yang dipancarkan dari puncak gunung. Apakah ini Gunung 100 Kekaisaran? Lindong terkejut saat melihat puncak gunung yang menembus awan. Cahaya berapi-api di dalam matanya menjadi sedikit lebih padat saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Moling, Suro dan yang lainnya di sisi Lindong juga dipenuhi dengan kegembiraan. Setelah bertahun-tahun pelatihan dan kompetisi yang pahit, mereka akhirnya mencapai tujuan akhir mereka. Haha, Gunung 100 Kekaisaran, kita akhirnya di sini. Ada banyak sosok yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju udara hutan terpencil ini dari semua tempat. Ekspresi mereka mirip dengan kelompok Lindong saat mereka mendarat di udara. Setelah itu, mata mereka menjadi sangat panas. Beberapa orang tidak dapat mengendalikan kegembiraan di hati mereka saat mereka tertawa terbahak-bahak ke arah langit. Semua orang telah berusaha keras untuk mencapai tempat ini. Mereka bertarung dengan orang lain, mereka bertarung dengan surga dan mereka bertarung dengan diri mereka sendiri. Mereka semua telah memeras potensi mereka sendiri dengan harapan bisa mencapai tempat ini. Semakin banyak angka bergegas dari segala arah. Akhirnya, mereka berhenti di luar hutan terpencil ini. Dalam sekejap, seluruh tempat ini menjadi sangat bising. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Lindong mengangkat matanya untuk melihat gunung sebelum dia tiba-tiba bertanya. Orang-orang yang datang ke sini akan memasuki hutan 100 kerajaan itu dan terlibat dalam pertarungan terakhir. Namun, untuk maju ke Gunung 100 Kekaisaran, seseorang harus melangkah ke peringkat emas nirvana. Lindong membekukan matanya sedikit setelah mendengar jawaban ini. Dia akan berbicara ketika dia tiba-tiba pulih. Suara itu bukan milik siapapun dari kelompok mereka. Segera, dia berbalik, hanya untuk melihat sesosok berdiri melawan angin, di atas pohon raksasa tidak jauh ke arah kiri. Orang itu mengenakan pakaian biru dan wajahnya seputih salju. Hidungnya menonjol sementara alisnya terpahat seperti bulan. Meskipun sosok itu berpakaian seperti laki-laki, aura femininnya serta wajahnya yang seperti biji melon benar-benar mengungkapkan identitasnya sebagai seorang wanita. Pada saat ini,
Wanita cantik ini, yang mengenakan pakaian pria, menatap kelompok Lindong dengan minat di matanya. Terima kasih untuk informasinya. Mata Lindong berhenti pada wanita berpakaian biru ini. Segera, dia menangkupkan kedua tangannya dan tertawa. Namun, beberapa kehati-hatian melonjak dalam hati Lindong saat dia melakukannya. Ini karena dia bisa merasakan bahwa wanita berpakaian biru di depan matanya ini bukanlah orang yang sederhana. Apakah kamu Lindong? Saya telah mendengar tentang grup Anda. Tidak terduga bahwa Anda bahkan telah menghabisi kerajaan net besar. Haha, sudah bertahun-tahun sejak seseorang seperti kelompokmu muncul di antara kerajaan peringkat rendah. Wanita berpakaian biru itu tertawa. Sikapnya seolah-olah dia tidak menyadari kewaspadaan di hati Lindong. Saya dipanggil Lanying dan saya berasal dari kerajaan surgawi. Wanita itu dengan murah hati mengulurkan tangan putih saljunya ke arah Lindong dengan anggun. Senyum di wajahnya sangat memikat. Namun, saat dia berbicara, Lindong menemukan bahwa ada ekspresi terkejut di wajah Sukui. Lindong tidak menanyakan apapun pada Sukui. Ini karena matanya juga tiba-tiba menyusut seperti saat ini. Dia bisa melihat segel nirvana berwarna ungu emas yang berkedip-kedip di tangan putih saljunya. Itu adalah tanda bahwa dia telah maju ke peringkat emas nirvana. Chapter 598. 7 Sekte Super Besar. Segel nirvana ungu emas. Hanya mereka yang telah melangkah ke peringkat emas nirvana yang memiliki indikator unik ini. Ini adalah pertama kalinya Lindong melihat segel nirvana ungu emas asli. Terlebih lagi, yang paling membuatnya terkejut adalah pemilik segel nirvana emas ungu ini sebenarnya adalah seorang wanita cantik. Gelombang besar melonjak di dalam hati Lindong dan hanya beberapa saat kemudian dia berhasil menekannya dengan paksa. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut melakukan kontak dengan tangan Lanting. Perasaan sedingin es namun lembut itu membuatnya tidak mau melepaskannya. Kekaisaran yang hebat, Lindong. Namun, Lindong akhirnya tidak terlalu memanjakan perasaan ini. Dia melakukan segalanya dengan tepat dan melepaskan tangannya setelah sentuhan belaka. Ini karena dia jelas mengerti bahwa wanita di depannya ini kemungkinan adalah orang terkuat yang dia temui sejak dia tiba di medan perang kuno. Sebelum dia berhasil mengidentifikasi apakah wanita ini adalah musuh atau teman, dia harus melanjutkan dengan hati-hati. Lanying menatap Lindong sebelum tersenyum manis. Naluri wanitanya yang tajam juga memungkinkannya untuk menemukan mata Lindong yang menyusut ketika yang terakhir melihat segel nirvana ungu emas di telapak tangannya. Pada saat yang sama, dia juga bisa merasakan kehati-hatian dan ketakutan Lindong terhadapnya. Aku sudah lama mendengar tentang kelompokmu. Saya tidak pernah menyangka bahwa kami hanya akan bertemu satu sama lain di sini. Lanying memiliki dagu yang sangat tajam dan ketika dia tersenyum, itu membuatnya terlihat sangat cantik. Matanya yang cantik juga tersenyum lembut saat dia melihat Little Marten, Little Flame, yang berada di samping Lindong, dan Suruo, yang berdiri di belakang Lindong. Little Marten masih mempertahankan sikap santainya. Wajahnya yang tampan selalu mampu langsung menarik perhatian orang lain. Mata Lanying juga berhenti sejenak di wajahnya. Jari-jarinya yang panjang segera melengkung. Dia bisa merasakan perasaan berbahaya yang samar dari tubuhnya. Tatapannya berhenti sejenak pada Little Marten. Setelah itu, dia melihat Little Flame, yang memiliki tubuh seperti raksasa yang kuat, serta Suro yang pemalu yang berdiri di belakang Lindong. Bagian belakang giginya segera menggigit bibir merahnya. Selanjutnya, dia berbalik ke arah Lindong dan berbicara dengan nada sebelum dia berbicara dengan makna yang lebih dalam, kekuatan kelompokmu benar-benar sesuai dengan reputasimu. Nona Lanying terlalu murah hati. Ada banyak talenta tersembunyi di dalam wilayah inti ini dan kami bahkan mungkin cukup malang untuk menjadi sasaran orang lain dan segel nirvana kami dicuri beberapa saat kemudian. Lindong tertawa. Dia secara alami mengerti bahwa Lanying ini tampaknya telah melihat sebagian dari kekuatan mereka. Itu mungkin benar. Lanying menutup mulutnya dan tertawa, tindakan yang di luar dugaan Lindong. Seolah-olah dia tidak berpikir bahwa Lindong hanya bersikap rendah hati. Selain itu, ketika dia berbicara, dia juga menatap Lindong, berniat untuk melihat apakah Lindong akan marah karena harga dirinya.
Namun, apa yang membuatnya sedikit terkejut adalah bahwa bahkan setelah dia langsung memprovokasi dia, Lindong terus tersenyum. Faktanya, matanya bahkan tidak menunjukkan riak permusuhan. Tempat ini adalah tempat harimau dan naga bersembunyi dan ini adalah lingkungan yang sangat kacau. Tidak ada yang bisa memastikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Lindong tertawa pelan. Memang tidak pasti. Namun, saya tahu kelompok merepotkan yang akan mendekati Anda. Lanying berkata sambil tersenyum. Oh. Lindong mengangkat alisnya sedikit. Karena Lanying menggambarkan mereka sebagai merepotkan, sepertinya orang yang menargetkan mereka bukanlah orang biasa. Salah satu dari 10 kerajaan super besar, Kerajaan Iblis Langit. Ahli waris yang mewarisi warisan pemimpin dari 4 sekte iblis besar, Tao Tie. Lanying berkata dengan senyum lembut. Berdiri di sampingnya, ekspresi Sukui berubah drastis sekali lagi. Jumlah kekaisaran di wilayah Shuan Timur sama banyaknya dengan bintang. Namun, kerajaan ini juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Kekaisaran super adalah penguasa di antara mereka. Pada saat yang sama, di antara kerajaan super ini, ada 10 kerajaan terkuat dan mereka adalah elit. Mereka disebut 10 kerajaan super besar di wilayah Shuan Timur. Apa yang disebut Kekaisaran Iblis Langit ini adalah salah satunya. Demikian pula, kerajaan surgawi tempat Lanying berasal adalah salah satunya juga. Mereka adalah elit sejati yang berdiri di puncak medan perang kuno ini. Mungkin mereka telah memandang rendah semua orang sejak mereka memasuki dunia ini saat mereka berjalan tepat di depan semua orang. Ini memang cukup merepotkan. Lindong mengangguk sedikit. Dia menyadari keberadaan 10 kerajaan super besar. Namun, dia tidak tahu bahwa pewaris warisan sekte Tao Tie sebenarnya adalah salah satunya. Oleh karena itu, Kekaisaran Iblis Langit kemungkinan akan beberapa kali lebih kuat dari Kekaisaran Jaring Besar. Jika kekaisaran ini datang mencari mereka, kemungkinan besar akan ada pertempuran besar yang intens. Lanying sedikit melengkungkan mulutnya dan melirik Lindong dengan rasa ingin tahu, yang ekspresinya tidak terlalu berubah. Dia sepertinya sedikit ingin tahu tentang sumber ketenangannya. Lagi pula, orang-orang dari Kerajaan Iblis Langit itu adalah individu yang bahkan dia merasa sangat sulit untuk dihadapi. Jumlah orang yang berkerumun ke wilayah ini meningkat saat Lindong berbicara dengan Lanying. Kebisingan yang tercipta juga memecahkan keheningan asli tempat ini. Berdengung. Pada saat ini, suara dengungan tiba-tiba dipancarkan dari langit. Tak terhitung jumlah orang yang mengangkat kepala mereka untuk menatap, hanya untuk melihat cahaya tiba-tiba mengalir dari tengah hutan. Setelah itu, ia berubah menjadi sosok manusia, yang muncul di langit yang tinggi. Sosok manusia itu berdiri di atas pedang besar, sambil mengenakan pakaian sekte. Matanya yang seperti elang dipenuhi dengan ketegasan yang intens saat mereka menyapu seluruh tempat. Tekanan yang sangat kuat juga menyapu dari tubuhnya satu demi satu gelombang dan menyebabkan lingkungan yang bising menjadi benar-benar sunyi. Semua orang memandang sosok itu dengan hormat. Dari pakaian sosok itu, mereka semua tahu bahwa orang di depan mereka ini adalah anggota sekte super, yang mereka hormati seperti dewa di dalam hati mereka. Kemampuanmu telah terbukti sejak kamu bisa mencapai tempat ini setelah 1 tahun pelatihan yang pahit. Namun, pemilihan murid oleh sekte super sangat ketat. Hanya individu yang paling menonjol yang akan dipilih. Orang yang mengendarai pedang di udara mengabaikan semua orang. Suaranya seperti guntur teredam yang bergemuruh di samping telinga semua orang. Hanya satu syarat yang diperlukan untuk mendaki Gunung 100 Kekaisaran. Segel nirvana di tangan Anda harus berwarna ungu emas. Selama kamu bisa mengamankannya, pelatihanmu selama 1 tahun akan berakhir seperti dongeng. Segel nirvana ungu emas. Ekspresi cukup banyak ahli di sekitar menjadi rumit ketika mereka mendengar kata-kata ini. Mereka jelas mengerti apa yang diwakili oleh segel nirvana ungu emas. Itu adalah indikasi seorang ahli di peringkat emas nirvana. Itu bukan tugas yang mudah untuk mengubah segel nirvana seseorang menjadi warna ungu emas di depan tatapan niat buruk dari para ahli yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Saya tidak peduli taktik apa yang Anda gunakan dan kami juga tidak akan repot dengan prosesnya. Yang kami pedulikan hanyalah hasil akhirnya.
Selama Anda dapat memiliki segel nirvana ungu emas, itu akan cukup bagi Anda untuk menarik perhatian sekte super. Hati Lindong tanpa sadar menghela nafas pelan saat mendengar ini. Orang-orang ini, sepertinya mereka benar-benar berniat untuk memaksa sebagian besar orang di sini menjadi gila. Kemungkinan besar pembantaian kejam akan terjadi di bagian dalam hutan terpencil setelah semua orang memasukinya. Dengan begitu banyak pesaing di sekitar, orang-orang yang bisa mendapatkan segel nirvana ungu emas pasti termasuk minoritas. Seleksi semacam ini benar-benar sedikit keras. Apakah ada gunanya menyerap darah segar sebanyak ini untuk sekte-sekte super ini? Lindong dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Mereka yang memiliki segel nirvana ungu emas dan dipilih akan dipersiapkan secara khusus setelah memasuki sekte super. Mereka dapat dianggap sebagai murid langsung. Pada saat yang sama, orang-orang dari sekte super juga akan mengamati berbagai pertempuran di dalam hutan. Mereka yang memiliki kinerja luar biasa juga akan dipilih oleh mereka. Namun, setelah memasuki sekte super, mereka hanya dapat dianggap sebagai murid dalam nama. Tentu saja, posisi mereka secara alami akan lebih rendah dari yang pertama. Orang yang menjelaskan kepada Lindong adalah Lanying, yang berdiri di sampingnya. Tatapan yang dia gunakan untuk melihat ke arah pria yang mengendarai pedang di udara itu tidak terlalu hormat. Kemungkinan dia adalah orang yang sangat berpengalaman yang fasih dalam hal-hal duniawi. Mengingat bakat luar biasa Nona Lanying, sepertinya sekte super telah lama melindungimu, kan? Lindong tersenyum bertanya. Kekaisaran surgawi adalah keturunan langsung dari istana kemurnian tertinggi 9 surga. Saya secara alami akan memasukinya. Tentu saja, jika bakat seseorang biasa-biasa saja, akan sulit untuk masuk terlepas dari seberapa bagus koneksi seseorang. Lanying tertawa pelan. Istana kemurnian tertinggi 9 surga. Lindong langsung tercengang saat mendengar nama ini. Dia ingat bahwa di provinsi Great Desolate dari Great Yan Empire, dia telah bertemu dengan seorang lelaki tua berpakaian linen. Orang itu sepertinya telah menyebutkan bahwa dia adalah seseorang dari istana kemurnian tertinggi 9 surga. Sekarang dia memikirkannya, orang itu saat itu benar-benar tahu bagaimana menyombongkan diri. Dengan kekuatannya yang bahkan tidak pada satu tahap Yuan Nirvana, kemungkinan orang itu hanya akan menjadi karakter yang sangat biasa bahkan jika dia adalah bagian dari istana kemurnian tertinggi 9 surga. Oleh karena itu, jelas tidak mungkin baginya untuk menarik Lindong ke dalam faksi itu. Lanying memperlakukan ini seolah-olah Lindong baru pertama kali mendengar tentang sekte super ini. Oleh karena itu, dia tampak tidak peduli saat dia melihat orang yang mengendarai pedang di udara, yang bertindak superior saat dia mengucapkan kata-kata tidak berguna itu. Setelah itu, dia tersenyum berkata, ada total 7 sekte super di wilayah Shuan Timur. Tentu saja, selain mereka, masih ada beberapa sekte super lainnya. Namun, kekuatan sekte super lainnya lebih rendah dari mereka. Oh, manakah dari 7 sekte super ini yang terkuat? Lindong bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar informasi rinci seperti itu yang terkait dengan sekte super yang berdiri tinggi di atas. Yang dominan di antara 7 sekte super seharusnya adalah Gerbang Yuan. Lanying sedikit mengerucutkan bibir merahnya dan berbicara dengan ekspresi rumit di matanya. Gerbang Yuan. Ketika Lindong mendengar nama yang agak asing ini yang tampaknya memiliki aura yang luas dan kuat, dia sedikit mengangguk. Namun, dia segera melihat ekspresi Little Marten berubah secara halus. Sekte super wilayah Shuan Timur tidak dianggap harmonis. Persaingan di antara mereka cukup ketat. Jika Anda memasuki sekte super yang memiliki konflik dengan Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga, kami, di masa depan, kami bahkan mungkin akan berakhir berkelahi. Lanying menggoda. Lindong merasa malu. Namun, dia memperoleh informasi lain dari ini. Sekte super wilayah Shuan Timur ini tampaknya tidak bersatu. Sepertinya seseorang tidak akan bisa lepas dari berbagai perselisihan dimanapun dia berada di dunia ini. Sementara Lindong terus bertanya tentang informasi yang berkaitan dengan sekte super, suara perkasa dari sosok manusia yang mengendarai pedang di udara akhirnya berhenti. Dia melihat mata merah darah banyak orang di bawah sebelum dia tersenyum puas.
Setelah itu, dia tiba-tiba melambaikan tangannya, karena semua orang sudah siap. Saya akan mengumumkan bahwa Perang 100 Kekaisaran akan secara resmi dimulai. Bang! Seluruh tempat tampak bergetar pada saat ini sebelum suara angin yang deras bergema di langit. Akhirnya, banyak sosok bergegas menuju medan perang terakhir di bawah dari segala arah. Aku akan bergerak dulu. Lindong, semoga aku bisa bertemu denganmu di Gunung 100 Kerajaan. Akhirnya ada anggota kekaisaran peringkat rendah yang berhasil sampai di sini. Tolong jangan kecewakan aku, Lanning menoleh dan tersenyum manis pada Lindong setelah dia melihat sosok manusia yang berkedip-kedip menutupi langit. Tubuhnya yang cantik bergerak, berubah menjadi beberapa bayangan saat dia bergegas keluar. Kecepatan yang sangat cepat. Tidak heran dia adalah seseorang yang telah melangkah ke peringkat emas nirvana. Lindong juga menghela nafas saat dia melihat kecepatan seperti hantu Lanning. Mereka yang bisa masuk ke peringkat emas nirvana memang bukan individu biasa. Ayo pergi. Kami akan langsung menuju ke Gunung 100 Kekaisaran. Jejak panas liar juga naik ke mata Lindong ketika dia merasakan atmosfer di sekitarnya yang telah meledak. Detik berikutnya, dia melambaikan tangannya dan bergegas menuju hutan seperti burung besar. Little Marten dan yang lainnya mengikuti di belakang. Medan pertempuran terakhir akhirnya tiba. Chapter 599. Kerjasama. Astaga! Kelompok Lindong langsung bergegas ke hutan terpencil yang dipenuhi dengan aura menakutkan. Di bawah naungan pohon-pohon besar yang rimbun, sepertinya dunia di depan mereka telah ditutupi oleh lapisan darah merah samar. Ada banyak jenius yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai kerajaan telah terkubur di dalam hutan. Jelas, setelah hari ini, tanah di sini akan menjadi lebih merah tua. Ketika kelompok Lindong mendarat di hutan, mereka sudah bisa merasakan pertempuran sengit yang tiba-tiba meletus di wilayah ini. Setiap orang yang telah memasuki tempat ini semuanya menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi iblis gila. Mereka telah menyerah terlalu banyak untuk mencapai tempat ini. Oleh karena itu, tidak ada yang ingin langkah terakhir mereka diblokir. Bahkan jika mereka tidak dapat melangkah ke peringkat emas nirvana, mereka tetap harus menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Ini karena ini adalah kesempatan terakhir mereka. Apa yang harus kita lakukan? Mata Sukui melihat sekelilingnya. Suasana di sekitarnya menyebabkan ekspresinya berubah serius. Segera, dia tidak berani membuat keputusan apapun dan memilih untuk menoleh ke arah Lindong. Mari kita langsung menuju ke Gunung 100 Kerajaan. Mereka yang bisa mencapai tempat itu adalah elit sejati dan segel nirvana mereka adalah yang terbaik. Lindong berkata dengan lembut. Daripada dengan getir merebut segel nirvana orang lain di area luar ini, lebih baik langsung menuju ke kaki Gunung 100 Kerajaan dan menunggu orang lain melakukan pekerjaan itu. Meskipun mereka yang bisa mencapai sana adalah individu-individu yang luar biasa, itu akan menghemat banyak usaha mereka. Swos! Suara Lindong baru saja terdengar ketika dia tiba-tiba mengerutkan kening dan mengangkat kepalanya. Dia bisa merasakan bahwa ada cukup banyak suara angin yang bergegas menuju ke arahnya. Apakah kita sudah menjadi sasaran begitu cepat? Moling dan yang lainnya juga tampaknya telah mendeteksi sesuatu. Raut wajah mereka berubah sebelum mereka dengan cepat mengedarkan kekuatan Yuan di dalam tubuh mereka. Suara angin membelah dengan cepat tiba. Beberapa saat kemudian, banyak sosok datang bergegas dari kedua sisi hutan. Akhirnya, mereka muncul di tanah kosong kelompok Lindong. Ekspresi terkejut tanpa sadar muncul di wajah Lindong ketika orang-orang ini muncul. Ini karena orang-orang di depannya adalah individu yang dia kenal. Haha, saudara Lindong. Sudah setengah tahun sejak kita bertemu, sepertinya kamu baik-baik saja. Seorang pria tampan berpakaian putih, yang berdiri di antara kelompok di sebelah kiri, menangkupkan kedua tangannya dan tertawa dengan suara yang jelas dan keras. Ternyata dia adalah orang yang juga mendapatkan salah satu dari 4 warisan besar sekte misterius saat itu, Liu Bai. Ada cukup banyak ahli berkerumun di sekitar Liu Bai. Wanita mempesona berpakaian merah mencolok dengan tubuh langsing dan indah di sampingnya, juga seseorang yang Lindong kenal, Mu Hongling. Di samping Mu Hongling berdiri seorang pria yang tampak kuat.
Pria ini memiliki wajah persegi dan alisnya yang kasar mengandung beberapa prestise. Kemungkinan dia bukan individu biasa. Ada lebih sedikit orang di sisi kanan. Namun, mereka semua memiliki aura yang kuat. Yang memimpin mereka adalah Yansen berpakaian hitam. Semua pewaris dari 4 sekte misterius besar sebenarnya telah berkumpul di tempat ini. Sementara Lindong mengamati kelompok Liu Bai, pihak lain dengan jelas menempatkan mata mereka ke tubuh mantan. Matanya berisi desahan yang dalam. Ketika mereka pertama kali melihat Lindong saat itu, yang terakhir bahkan tidak cukup layak bagi mereka untuk melihatnya dengan serius. Namun, sekarang, bahkan diri mereka yang sombong tidak punya pilihan selain mengakui bahwa barisan Lindong secara bertahap melampaui mereka. Paling tidak, mereka tidak bisa memaksa Great Net Empire untuk membayar harga yang mahal ketika berhadapan dengan yang terakhir. Orang-orang ini benar-benar kuat. Pria berwajah persegi di samping Mu Hongling perlahan berbicara dengan ekspresi serius di matanya. Mu Hongling mengangguk dengan lembut. Giginya menggigit bibir merahnya saat matanya yang indah menatap Lindong dengan ekspresi yang rumit. Ketika mereka pertama kali bertemu, Lindong bahkan belum mencapai setengah langkah ke tahap nirvana. Namun, dia saat ini telah menjadi kuda hitam, yang kemungkinan besar akan memasuki peringkat emas nirvana. Kamu tidak akan datang mencariku jika tidak ada alasan untuk melakukannya. Karena semua orang datang mencariku, kurasa itu bukan karena kamu mengejar segel nirvana di tangan kami, kan? Lindong tersenyum sedikit. Dia tetap tenang meskipun kedatangan dua faksi besar ini. Dengan kekuatannya, Lindong tidak akan takut bahkan ketika dihadapkan dengan apa yang disebut 10 kerajaan super besar. Saudara Lindong benar-benar tahu cara bercanda. Saat ini, hampir tidak ada orang di hutan 100 kerajaan yang berani mengincarmu, Liu Bai tersenyum. Segera, dia berhenti sebelum dia berkata, alasan kami datang ke sini adalah karena kami ingin bekerja sama dengan saudara Lindong. Bekerja sama? Lindong terkejut. Karena saudara Lindong telah bertukar pukulan dengan kerajaan net besar, saya pikir Anda harus menyadari aliansi jahat tanah dan pewaris dari 4 sekte iblis besar, kan? Liu Bai bertanya. Ya. Salah satu pewaris dari 4 sekte iblis besar, kerajaan jaring besar, telah dihabisi oleh kelompokmu. Namun, masih ada 3 kerajaan kuat yang menunggu kita. Selain itu, di antara mereka, warisan sekte Tao Tie diperoleh oleh salah satu dari 10 kerajaan super besar, kerajaan iblis langit dan kekuatan mereka luar biasa. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, 3 kerajaan besar ini telah membuat jebakan dan menunggu kami. Tempat yang harus kita lewati untuk mencapai Gunung 100 Kekaisaran telah disegel oleh mereka. Liu Bai tertawa pahit ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia berkata, kami telah bertarung dengan Kekaisaran Segel Darah dan Kekaisaran Tulang Giok. Kami bisa dianggap seimbang. Namun, Kekaisaran Iblis Langit terlalu kuat. Jika mereka bergabung, tidak mungkin bagi kita untuk menerobos. Alis Lindong juga merajut dengan lembut saat melihat senyum pahit di wajah Liu Bai. 3 kerajaan besar bergabung, dengan salah satunya menjadi 10 kerajaan super besar yang kejam. Dengan barisan seperti ini, kemungkinan akan sangat sulit bagi mereka untuk mengisi daya sendirian. Aliansi Kejahatan Darat dan Aliansi Tiangang adalah faksi yang benar-benar saling bertentangan. Untuk mendapatkan warisan, mereka pasti tidak akan melepaskan kita dengan mudah. Kemungkinan tidak ada dari kita yang bisa lari dari pertempuran ini. Yansen berbicara dengan suara lembut dan dalam. Seberapa kuat kerajaan iblis langit? Lindong bertanya. Sangat kuat. Kerajaan iblis langit dikatakan memiliki 3 iblis. Yang tertua disebut Song Shen, yang kedua disebut Song Kuei dan yang ketiga adalah Song Ba. Mereka semua adalah ahli yang telah melangkah ke 5 Yuan Nirvana Stage. Selain itu, ada juga beberapa bawahan dengan kekuatan luar biasa di bawah mereka. Liu Bai melengkungkan bibirnya. Suaranya mengandung ketakutan yang kuat. Mereka juga merupakan kerajaan super tetapi kekuatan kerajaan iblis langit jauh melampaui mereka. 35 Yuan Nirvana Stage ya. Moling dan yang lainnya di belakang Lindong memiliki perubahan drastis dalam ekspresi mereka setelah mendengar kata-kata ini.
Kekuatan 10 kerajaan super besar ini sebenarnya menakutkan ini. Mereka memang sangat merepotkan untuk dihadapi. Sebuah kehikmatan melonjak di mata Lindong. Ini kemungkinan adalah kekaisaran dengan barisan termegah yang dia temui sejak memasuki medan perang kuno ini. 35 Yuan Nirvana Stage. Itu mungkin cukup untuk melenyapkan kelompok Liu Bai. Tidak heran mereka tidak berani masuk ke wilayah yang dalam dan malah memilih untuk datang mencarinya. Apakah kamu meminta kami untuk berurusan dengan kerajaan iblis langit? Little Marten bertanya dengan setengah tersenyum. Aku tahu ini menyulitkanmu, tapi hanya kamu yang saat ini mampu menghadapinya. Liu Bai tertawa getir sambil merasa sedikit malu. Orang-orang yang kelompok Lindong harus berurusan dengan dalam aliansi ini akan menjadi lawan yang paling merepotkan. Kita semua dianggap berada di kapal yang sama. Lindong, jika kita dihabisi oleh kerajaan iblis langit, kamu juga akan dikepung dari semua sisi. Karena itu, tidak ada dari kita yang punya pilihan. Yansen berbicara dengan suara yang dalam. Saat ini, semua orang tahu bahwa kerajaan iblis langit telah membuat pengaturan di wilayah terdalam hutan 100 kerajaan dan sedang menunggu kita. Bahkan para ahli dari sekte super di Gunung 100 Kerajaan bisa menatap tempat itu. Kecuali kita mundur dari perang 100 kekaisaran ini sekarang, jika tidak, kita harus terlibat dalam pertarungan ini. Lindong merajut alisnya erat-erat tapi dia tidak berbicara. Jika mereka bisa menang dalam pertempuran ini, kemungkinan mereka bisa langsung naik ke Gunung 100 Kekaisaran. Namun, jika mereka gagal, pelatihan pahit 1 tahun akan sia-sia. Liu Bai dan Yansen berhenti mengatakan apa-apa saat mereka melihat Lindong turun ke keheningan. Namun, detak jantung mereka tanpa sadar meningkat. Lindong dianggap sebagai penyelamat potensial terakhir mereka. Dengan kekuatan mereka saat ini, mustahil bagi mereka untuk melawan kerajaan iblis langit. Satu-satunya yang bisa mencapai ini kemungkinan besar kelompok Lindong, yang memiliki reputasi yang mengejar 10 kerajaan super besar. Mu Hongling diam-diam mengepalkan tangannya dengan erat. Suasana tegang menyebabkan dia mengalami kesulitan bernapas. Dia juga bisa merasakan kecemasan orang-orang di sekitarnya. Mereka semua sedang menunggu jawaban Lindong. Ini karena orang di depan mereka dianggap sebagai penyelamat terakhir mereka. Mata cantik Mu Hongling menatap Lindong yang tenang dengan ekspresi rumit. Segala macam emosi bercampur di dalamnya. Siapa yang bisa membayangkan bahwa pemuda itu, yang pernah berakhir dalam keadaan yang sangat menyedihkan di tangannya, akan benar-benar menjadi sekuat ini dalam waktu setengah tahun. Bahkan nasib terakhir mereka bergantung pada satu kata. Suasana tegang ini berlanjut beberapa saat sebelum dipatahkan oleh embusan napas panjang dari Lindong. Dia mengangkat matanya dan melihat ke kelompok Liu Bai yang sangat cemas sebelum dengan lembut berkata, "Bisakah kamu berurusan dengan Kekaisaran Segel Darah dan Kekaisaran Tulang Giok? Selama Kekaisaran Iblis Langit tidak campur tangan, kita pasti bisa menyelesaikan kedua kerajaan ini." Kegembiraan melintas di mata Liu Bai dan Yansen saat mereka menjawab dengan suara yang dalam. Dalam hal itu, Lindong mengangkat bibirnya. Segera, sudut mulutnya terangkat menjadi busur panas yang relatif berapi-api. Kalau begitu, serahkan saja kerajaan iblis langit kepada kami. Bagian belakang gigi Mu Hongling menggigit bibir merahnya. Matanya yang cantik menatap wajah muda itu, di mana hawa panas muncul. Sebuah flus yang tidak biasa secara bertahap melonjak ke wajahnya yang mempesona. Ketertarikan yang dia rasakan terhadap Lindong saat ini telah melampaui pria luar biasa yang pernah dia temui di masa lalu. Dia tidak tahu bagaimana situasi ini akan berakhir. Namun, dia tahu bahwa dalam pertempuran besar berikutnya, pria ini akan menjadi eksistensi paling mempesona di dalam hutan 100 kerajaan. Chapter 600. Terima pertarungan. Saudara Lindong tersetuju? Wajah Liu Bai dan Yansen secara bersamaan dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Awalnya, mereka berpikir bahwa akan sangat sulit untuk meyakinkan Lindong untuk bekerja sama dengan mereka. Bagaimanapun, yang harus mereka tangani adalah salah satu dari 10 kerajaan super besar, kerajaan iblis langit. Namun, begitu mereka melihat Lindong menganggukkan kepalanya, keduanya tanpa sadar menghela nafas lega. Lindong tertawa.
Tidak ada orang waras yang ingin bertarung dengan 10 kerajaan super besar yang mesum dan dia merasakan hal yang sama. Namun, seperti yang telah disebutkan Liu Bai, saat ini, mereka tidak memiliki alternatif lain. Karena Kekaisaran Iblis Langit dan Kekaisaran lainnya telah memasang jebakan, terbukti bahwa mereka tidak berniat melepaskannya dengan mudah. Oleh karena itu, kecuali mereka memilih untuk mundur dari Perang 100 Kekaisaran sekarang, jika tidak, mereka tidak punya pilihan selain bertarung dengan Kekaisaran Iblis Langit. Selain itu, secara alami tidak mungkin bagi Lindong untuk mundur dari Perang 100 Kekaisaran. Karena dia menolak untuk menyerah, dia tidak punya pilihan selain bertarung. Meskipun Kekaisaran Iblis Langit sangat kuat, tidak ada yang tahu siapa yang akan muncul sebagai pemenang jika mereka bertarung dengan serius. Lagi pula, saat ini, kelompok Lindong juga cukup kuat. Meskipun 3 praktisi panggung Vive Yuan Nirvana cukup merepotkan, saya yakin kita bisa mengatasinya. Little Marten dengan santai berkata. Ketika mereka mendengar kata-katanya, Liu Bai dan yang lainnya tanpa sadar menoleh untuk melihatnya. Wajah muda Marten yang cantik membuat mereka merasa agak terkejut, tetapi tidak ada yang berani meremehkannya. Selama periode waktu ini, mereka telah mendengar banyak berita tentang kelompok Lindong. Tentu saja, itu juga berisi berita tentang Little Marten. Karena itu, mereka tahu bahwa orang yang tampak cantik ini sebenarnya dalam dan tidak dapat diprediksi. Hati-hati. Lindong berkata dengan lembut. Di atas Perang 100 Kekaisaran, ada anggota dari sekte super yang memantau hutan ini. Jika Little Marten membuka penyamarannya, itu mungkin akan menyebabkan sedikit masalah. Jangan khawatir, saya tidak perlu menggunakan tubuh asli saya untuk menangani praktisi tingkat Nirvana 5 Yuan. Selama kalian berdua tidak mengacau, kita akan baik-baik saja. Little Marten dengan santai berkata. Ada nada kebanggaan yang tidak bisa disembunyikan yang terkandung dalam nada suaranya. Sebagai Celestial Demon Marten, kesombongan tertanam jauh ke dalam tulangnya dan itu tidak bisa dihapus. Saudara Liu Bai, pimpin jalannya. Ketika dia melihat adegan ini, Lindong memilih untuk tidak berbicara lebih jauh. Sebaliknya, dia memiringkan kepalanya dan tersenyum pada Liu Bai sebelum dia berbicara. Ya. Liu Bai dengan cepat menganggukkan kepalanya. Tanpa basa-basi lagi, dia langsung berbalik dan memimpin jalan. Di belakangnya, Yansen dan yang lainnya dengan cepat mengikuti di belakang. Akhirnya, kelompok Lindong dengan santai mengikuti di belakang mereka. Ketika ketiga faksi ini berkumpul, aura gabungan mereka cukup mengesankan. Selanjutnya, Liu Bai, Yansen dan Lindong bukanlah individu yang tidak dikenal. Oleh karena itu, ketika mereka melakukan perjalanan melintasi hutan 100 kerajaan bersama, mereka menarik sedikit perhatian. Mengapa Lindong bersama dengan Liu Bai dan yang lainnya? Mereka semua adalah pewaris yang memperoleh warisan dari 4 sekte besar yang misterius. Menurut apa yang saya tahu, pewaris sekte Tao Tie telah memasang jebakan untuk mereka di dasar Gunung 100 Kekaisaran. Faksi itu adalah salah satu dari 10 kerajaan super besar, Kerajaan Iblis Langit. Dengan musuh yang begitu kuat di jalan mereka, bagaimana mungkin Lindong berani bepergian sendirian? Sepertinya mereka sedang dalam masa sulit. 3 iblis dari Kerajaan Iblis Langit bukanlah penurut dan mereka adalah praktisi panggung Nirvana 5 Yuan asli. Itu mungkin tidak terjadi. Meskipun Kerajaan Iblis Langit sangat kuat, kelompok Lindong juga tidak mudah menyerah. Kemarin, ketika Great Net Empire pergi untuk mengganggu mereka, akhirnya hanya Lindong dan orang bernama Lin Diao yang menyerang dan menghancurkan mereka. Kekuatan mereka seharusnya tidak kalah dengan Kekaisaran Iblis Langit. Karenanya, jika mereka benar-benar bertarung, hasilnya masih belum jelas. Pergi. Mari kita ikuti mereka dan lihat. Jika Anda melewatkan pertempuran besar seperti itu akan menjadi pemborosan besar. Suasana yang semula panas di hutan mulai berubah menjadi panas mendidih saat kelompok besar Lindong melintas. Lagi pula, dalam periode waktu ini, reputasi Lindong secara langsung menyusul 10 kerajaan super besar dan semua orang tahu bahwa dia akan menjadi kuda hitam dalam perang 100 kerajaan ini. Oleh karena itu, ketika kuda hitam ini hendak bertarung dengan kerajaan mapan seperti Kerajaan Iblis Langit, semua orang menjadi bersemangat.
Sehubungan dengan meningkatnya suasana di hutan, kelompok Lindong memilih untuk mengabaikannya. Mereka mengalihkan perhatian mereka ke wilayah terdalam hutan, sementara niat pertempuran yang berapi-api samar-samar muncul di tubuh mereka. Mereka tahu bahwa pertempuran berikutnya pasti akan mengejutkan seluruh hutan 100 kerajaan mereka. Meskipun hutan 100 kerajaan sangat luas, bagi sebagian besar praktisi elit di sini, hanya perlu 1 jam bagi mereka untuk melintasinya. Namun, untuk mendapatkan segel nirvana yang cukup untuk memungkinkan mereka naik ke peringkat emas nirvana, mereka harus menjalani pertempuran brutal yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, meski begitu, meskipun ada beberapa individu yang saat ini berada di wilayah terdalam dari hutan 100 kerajaan, mereka semua memiliki kesamaan. Artinya, mereka semua cukup kuat. Di sisi selatan Gunung 100 Kekaisaran, ada area luas yang dipenuhi dengan bebatuan aneh. Medannya cukup aneh dan beberapa batu bahkan setinggi beberapa ratus meter, seperti gunung kecil. Ini adalah salah satu dari sedikit jalan yang harus dilalui setiap orang untuk mencapai Gunung 100 Kekaisaran. Bagi praktisi yang bepergian dari selatan, mereka semua harus melewati area ini sebelum mereka dapat naik ke Gunung 100 Kerajaan di belakangnya. Saat ini, ada beberapa sosok yang berdiri di atas batu-batu besar itu. Samar-samar, ada aura sedingin es dan berbisa yang beredar di udara. Di titik tengah di medan yang dipenuhi bebatuan aneh ini, ada selusin sosok yang duduk dengan tenang. Mereka tidak dengan sengaja mengaktifkan kekuatan Yuan mereka. Namun, masih ada angin melingkar yang terbentuk dari Yuan Power yang melolong di samping tubuh mereka, mengeluarkan suara mendengung yang dalam. Selanjutnya, untuk 3 sosok yang duduk tepat di depan, getaran ini adalah yang paling kuat. Mereka bertiga mengenakan jubah hitam panjang dan ada gambar tengkorak di jubah mereka. Dimanapun jubah mereka bergoyang tertiup angin, sepertinya kerangka itu akan melepaskan pakaian mereka dan langsung menelan manusia. Ada sedikit kemiripan di antara penampilan mereka. Sementara itu, tekanan Yuan Power yang tidak diketahui muncul dari dalam tubuh mereka dan menyelimuti seluruh area dengan bebatuan aneh, menyebabkan ekspresi beberapa orang berubah. Swos! Sosok cantik berpakaian biru menerobos udara sebelum dia mendarat di atas batu besar di area ini. Sosoknya yang ramping dan memikat adalah milik Lanying, yang Lindong kenal sebentar. Mereka benar-benar membuat pengaturan yang hebat, saat Lan Ying menatap ketiga sosok yang duduk, pupil matanya yang indah melebar. Haha, sepertinya kerajaan iblis langit berencana untuk menyapu bersih kelompok Lindong di tempat ini. Tiba-tiba, tawa hangat muncul dari belakang Lan Ying. Setelah itu, dia melihat sesosok dengan lembut melayang di belakangnya. Itu adalah pria tampan yang mengenakan pakaian putih bulan dengan pedang panjang di punggungnya. Saat jari kakinya menyentuh tanah, samar-samar, aura pedang yang sangat kuat menyebar, menyebabkan retakan kecil muncul di bebatuan besar di sekitarnya. Kamu terlambat 1 langkah. Lanying tersenyum saat dia berkata. Aku bertemu orang itu dari Sword Empire di sisi utara dan aku bertarung dengannya. Itu sebabnya saya sedikit terlambat. Pria yang membawa pedang panjang itu tersenyum saat dia menjawab. Oh, orang yang mencintai pedang itu sama seperti dia mencintai nyawanya. Seberapa kuat dia sekarang? Lan Ying dengan lembut mengangkat alisnya dan bertanya. Dia juga telah maju ke tahap Vive Yuan Nirvana. Teknik pedang leluhur dari kerajaan pedang sangat luar biasa dan mereka tidak kalah dengan teknik pedang surgawi dari kerajaan surgawi kita. 3 Song Brothers telah menyusun formasi yang cukup menakutkan. Apa menurutmu Lindong akan berani menantangnya? Pria itu tiba-tiba berbalik untuk melihat pria yang dipenuhi batu aneh itu. Ketika dia melihat formasi ini, dia bertanya dengan mengejek. Keluarga Song 3 Iblis semuanya adalah praktisi panggung Vive Yuan Nirvana dan mereka dianggap sebagai kekuatan tempur elit dalam perang 100 kekaisaran. Saat ini, ketiganya memiliki segel Nirvana ungu emas dan telah melangkah ke peringkat emas Nirvana. Pria ini, bernama King Feng, sedikit terkejut bahwa mereka benar-benar akan menggunakan formasi seperti itu untuk berurusan dengan kelompok Lindong. Aku khawatir kamu salah kali ini. Saya telah bertemu Lindong dan dia adalah orang yang cukup menarik. Selain itu, mereka juga cukup kuat.
Bahkan jika Kekaisaran Iblis Langit akan menyerang mereka, hasil akhirnya masih belum jelas. Lanying dengan lembut tersenyum saat dia berkata. Meneguk? Ketika dia mendengar kata-katanya, King Feng dengan lembut mengangkat alisnya sebelum dia bertanya dengan tidak percaya, saya tidak percaya bahwa itu akan muncul. Anda harus sangat menyadari kekuatan saudara-saudara Song. Lanying tersenyum sebelum dia dengan lembut mencengkeram tangannya yang seperti batu giok. Setelah itu, matanya yang indah menoleh ke arah jalan setapak, yang harus dilewati oleh setiap praktisi untuk mencapai Gunung 100 Kerajaan, sebelum dia dengan lembut berkata, jangan memandang rendah mereka atau akan ada harga yang mahal untuk dibayar. Untuk sekelompok anggota kekaisaran peringkat rendah untuk membuatnya di sini, itu membutuhkan ketekunan, bakat, dan kecerdasan. King Feng, jika Anda tidak mendapat dukungan dari kerajaan surgawi, apakah Anda berpikir bahwa Anda bisa sampai di sini dan memiliki reputasi yang bisa melampaui 10 kerajaan super besar? King Feng terkejut. Akhirnya, dia dengan lembut mengurangi seringai mengejek di wajahnya. Setelah dia terdiam beberapa saat, dia perlahan berkata, mungkinkah? Lanying tersenyum lembut. Dagunya yang tajam sangat memikat. Saat dia mengangkat kepalanya, dia dengan lembut tersenyum. Jadi, mereka telah tiba. King Feng tiba-tiba mengangkat kepalanya, hanya untuk mendengar suara angin yang pecah tiba-tiba muncul dari hutan yang jauh itu. Setelah itu, beberapa sosok yang dipenuhi dengan niat bertarung yang kaya berlari keluar seperti pedang tajam. Apakah mereka benar-benar datang? Dalam sekejap, di area yang dipenuhi bebatuan aneh itu, 3 sosok berjubah hitam yang menutup matanya rapat-rapat, tiba-tiba membuka matanya. Kekuatan Yuan Kai segera menyapu buih seperti badai. Chapter 601. 3 Iblis dari Keluarga Lagu. Suara mendesing. Kekuatan Yuan tanpa batas melanda daerah itu seperti badai liar. Hembusan angin menyapu tanah yang berserakan batu, menyebabkan pasir dan kerikil memenuhi udara, membuat orang merasa seolah-olah berada dalam badai. Banyak tatapan beralih ke arah suara mendesing dalam sekejap pemahaman. Tatapan ini dipenuhi dengan kejutan dan harapan. Di tengah puing-puing, mata ketiga pria itu, yang mengenakan jubah dengan cetakan tengkorak, mulai berkedip. Kemudian, mereka berdiri tanpa ekspresi, dan karena aura mereka yang kuat, kekuatan Yuan di sekitarnya mulai menunjukkan tanda-tanda bergelombang. Hehe, betapa beraninya kamu. Tidak banyak orang di medan perang kuno yang berani masuk ke dalam jebakan yang dibuat oleh kerajaan iblis langit. Tawa luar biasa datang dari belakang ketiga pria berjubah hitam. Segera setelah itu, 2 sosok lagi muncul. Salah satu dari mereka mengenakan jubah merah darah dan tubuhnya berbau darah. Orang lain mengenakan jubah putih pucat, yang tampak sangat mengerikan, memberikan perasaan seram. Suing, Huagu, biarkan kerajaan iblis langitku berurusan dengan Lindong dan partinya. Saya akan meninggalkan Liu Bai dan rekan-rekannya ke Kekaisaran Segel Darah dan Kekaisaran Tulang Giok Anda. Saya harap kalian berdua tidak akan menjadi tidak berguna seperti kerajaan jaringan besar. Salah satu pria berjubah hitam bercetak tengkorak berkata dengan acuh tak acuh. Dia memiliki sepasang mata berongga dan hidung bengkok yang berbeda, memancarkan aura yang agak mengancam. Dia adalah saudara kedua dari Song Devils, Song Kuei. Hehe, jangan khawatir, saudara Song Kuei. Liu Bai dan rekan-rekannya tidak akan melarikan diri. Pria berjubah merah darah dan pria berjubah putih pucat itu dengan tergesa-gesa menjawab kata-kata acuh tak acuh Song Kuei. Mereka jelas tahu betapa kejamnya metode pembunuhan ketiga pria di depan mereka. Kemampuan Song Devils cukup membuat kedua pria itu takut pada mereka. Haha, Lindong dan rekan-rekannya harus cukup mampu untuk bisa mengalahkan kerajaan net besar. Sangat mengejutkan saya, mereka mendekati kami tanpa ragu-ragu meskipun mereka tahu tentang jebakan yang telah saya pasang. Pria yang berdiri paling depan dari 3 pria berjubah hitam itu menyeringai. Dia adalah yang paling lembut dari ketiga pria itu. Namun, mereka yang akrab dengan Song Devils tahu bahwa dia adalah Song Shen, yang paling menakutkan dari ketiga pria itu. Tidak hanya kekuatannya yang menakutkan, tetapi metode pembunuhannya juga sangat menakutkan. Dilaporkan, tidak satu pun dari mereka yang memiliki segel nirvana mereka yang disita olehnya selamat.
Karena itu, siapapun yang bertemu iblis ini bahkan tidak memiliki keberanian untuk melakukan perlawanan dan menyerahkan segel nirvananya secara otomatis dengan harapan selamat. Ini adalah tempat pemakaman yang cukup bagus, Songba, yang berada di peringkat ketiga di antara ketiga pria itu, melengkungkan mulutnya dan mencibir. Giginya yang putih pucat mengandung aura yang akan membuat jantung berdebar-debar. Di belakang ketiga pria itu, Duo Suiying tertawa terbahak-bahak dan kemudian mengangkat kepala mereka untuk melihat ke arah suara cambuk angin. Desir-desir. Suara angin mencambuk menjadi semakin intens. Setelah beberapa saat, semua tatapan tertuju pada sebidang tanah yang penuh dengan puing-puing. Sesosok muncul dari hutan dan mendarat perlahan di luar tanah puing-puing. Di atas batu besar, Lanning dan King Feng mengangkat kepala mereka dan menatap sosok yang baru saja muncul. Sosok ini agak akrab. Itu Lindong. Sos. Sebagai Lindong dan rekan-rekannya mendarat di luar tanah puing-puing, banyak suara angin mencambuk pecah di belakang mereka. Banyak sosok datang dari segala arah dan mendarat di luar tanah puing-puing, menyebabkan perbatasan tanah menjadi padat. Ketiga pria itu adalah Song Devils dari Sky Devil Empire. Orang-orang di belakang mereka adalah para pemimpin Kekaisaran Segel Darah dan Kekaisaran Giok Tulang. Mereka berdua memiliki level yang sama dengan Xiao Shan dari Great Net Empire. Liu Bai berkomentar dengan suara lembut saat dia berdiri di samping Lindong dan menatap dengan sungguh-sungguh pada tiga sosok yang mengenakan jubah hitam bermotif tengkorak. Lindong mengangkat kepalanya dan menatap tiga sosok yang tubuhnya bergelombang dengan kekuatan Yuan yang kejam. Ekspresi serius melintas di matanya. Dia bisa merasakan kekuatan luar biasa dari ketiga pria itu. Di perbatasan tanah, ada banyak praktisi dari tiga kerajaan besar yang mengamati pemandangan ini dengan tamak. Namun, sebagian besar wajah mereka terlihat mengejek. Jelas, mereka menganggap Lindong dan rekan-rekannya sebagai sekelompok ikan yang terperangkap. Semakin banyak orang berkumpul di sekitar tanah puing-puing setelah Lindong dan rekan-rekannya tiba. Namun, tidak ada banyak kekacauan atau kekacauan. Di bawah aura kuat yang dipancarkan oleh tubuh Song Devils, para peserta yang biasanya menunjukkan tanda-tanda kegilaan karena suasana Hundred Empire Forest ini tampaknya telah terbangun. Mereka tahu bahwa medan pertempuran ini bukan milik mereka. Tatapan Lindong mendarat pada tiga sosok hitam yang berdiri tegak di batu besar yang jauh. Tatapan trio Song Sen mendarat di Lindong dan rekan-rekannya juga. Senyum aneh perlahan muncul di wajah mereka. Tepuk tangan. Di bawah tatapan penuh perhatian para penonton, Song Sen bertepuk tangan ringan dan tersenyum. Kamu pasti Lindong. Bagaimanapun, keberanianmu membuatku terkesan. Jika bukan karena warisan kita, aku mungkin berteman denganmu. Saya khawatir saya tidak layak untuk itu, Lindong tersenyum polos. Rupanya, dia merasakan nada mengejek dalam kata-kata Song Sen. Itu benar, mereka yang akan mati memang tidak layak. Lindong, jangan berasumsi bahwa Anda memenuhi syarat untuk bertindak flamboyan di depan kerajaan iblis langit saya hanya karena Anda memiliki ketenaran. Terus terang, Anda bahkan tidak memenuhi syarat sama sekali, jawab Song Kue dengan acuh tak acuh. Hehe, nada bicaramu bahkan jauh lebih arogan daripada nadaku, Martin kecil menyeringai ketika senyum muncul di wajahnya yang tampan. Mata Song Kue membeku. Tiba-tiba, dia melemparkan tatapan dingin yang menusuk ke Little Marten dan mengarahkan jari telunjuknya keluar. Segera, angin kencang berputar keluar dari jarinya seperti kilat dan melonjak ke arah Little Marten dengan kecepatan yang menakutkan. Namun, Little Marten tidak menunjukkan tanda-tanda menghindar saat melihat serangan masuk Song Kue. Sebelum badai spiral yang kuat mencapai dalam jarak 10 kaki dari Little Marten, itu secara otomatis menghilang. Adegan ini membuat banyak orang merinding. Sungguh memalukan memainkan trik seperti itu di depan kakek Marten. Jika Anda benar-benar ingin mengadili kematian, turunlah sekarang. Kakek Marten belum pernah mendengar tentang Kekaisaran Iblis Langit omong kosongmu. Little Marten mencibir saat dia menatap Song Kue dengan rasa dingin melonjak di matanya. Kamu mencari kematian. Song Kue tiba-tiba menjadi marah.
Kekuatan Yuan tanpa batas dan niat membunuh merasuki udara dengan tiba-tiba, membuat para penonton di sekitarnya gemetar ketakutan. Kedua belah pihak bersikap keras terhadap satu sama lain. Dalam percakapan mereka, tidak ada tanda-tanda saling memberi jalan. Jelas, kedua belah pihak siap untuk saling bertarung. Hehe, kamu adalah orang pertama yang berani memarahi kerajaan iblis langitku sedemikian rupa, Song Zhen terkekeh. Namun, semua orang bisa merasakan kemarahan yang tersembunyi di balik tawanya. Setiap kali kita menghadapi kerajaan super dengan kompleks superioritas, mereka selalu harus mengeluarkan banyak omong kosong terlebih dahulu. Lindong tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Setelah itu, di bawah banyak tatapan penuh perhatian, dia mengulurkan jarinya dan mengarahkannya ke Song Zhen. Kemudian, dia berbicara dengan nada tenang, "Mari kita mulai bertarung. Jika tidak, serahkan segel nirvana Anda dan tersesat." Wow! Daerah itu menjadi gempar. Bahkan Lanning dan King Feng, yang berdiri di atas batu besar itu, tercengang oleh pemandangan ini. Setelah beberapa saat, King Feng menoleh ke Lanning dan mengacungkan jempol dan berkata, "Anak ini benar-benar sesuatu." Dia berani mengatakan hal seperti itu kepada Song Zhen. Saya tidak tahu apakah dia mencoba untuk berani atau apa. Bagaimana bisa orang seperti dia, yang berasal dari kerajaan peringkat rendah, bisa sampai di sini hanya dengan menjadi pemarah dan berani? Lan Ying tersenyum lembut. Saya harap Anda benar. Kalau tidak, ini akan membosankan. King Feng mengangkat bahu dan menjawab. Haha, menarik. Song Zhen tersenyum dan menatap Lindong. Jejak kengerian muncul jauh di dalam matanya. Kekuatan Yuan kekerasan melonjak melalui tubuhnya seperti letusan gunung berapi. Semua orang tahu bahwa pemimpin kerajaan iblis langit sangat marah. Sudah cukup lama sejak saya memiliki keinginan untuk membunuh seseorang. Tak satu pun dari kalian akan melarikan diri dari sini hari ini. Wajah Song Zhen terus tersenyum. Namun, kata-kata yang keluar dari mulutnya membuat para praktisi di sekitarnya gemetar ketakutan. Beberapa orang bahkan mundur dari daerah itu secara diam-diam. Saudara Liu Bai, saya akan meninggalkan kekaisaran segel darah dan kekaisaran tulang giok kepada Anda dan rekan-rekan Anda. Lindong menoleh dan menatap Liu Bai dan menginstruksikan dengan lembut. Dua saudara laki-lakiku dan aku akan menangani Song Devils. Liu Bai menatap kosong pada Lindong. Dari suara yang terakhir, Liu Bai tidak bisa merasakan rasa takut. Sebaliknya, suaranya dipenuhi dengan kemarahan pertempuran yang tidak bisa disembunyikan. Tidak peduli siapa yang mereka hadapi, orang ini sepertinya selalu tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Saudara Lindong, jangan khawatir. Tidak peduli seberapa sengit pertarungannya, kami tidak akan membiarkan mereka mengganggu pertarunganmu. Liu Bai meyakinkan dengan suara rendah setelah menarik napas dalam-dalam. Lindong tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Trio Lindong kemudian saling berpandangan dan menganggukkan kepala sedikit. Di bawah pengawasan para penonton, mereka maju selangkah. Bang-bang! Saat mereka bertiga melangkah maju, puing-puing di tanah meledak. Kekuatan luar biasa tersapu dari tubuh mereka. Song Zhen menjilat bibirnya dengan lidah merahnya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang intens. Segera setelah itu, dia mengambil langkah maju juga. Di belakangnya, Song Kui dan Song Ba mengikutinya. Segera, banyak retakan besar membentang di seluruh batu besar yang ada di bawah kaki mereka. Membunuh! Suara rendah dan dingin keluar dari mulut Lindong dan Song Zhen hampir bersamaan. Pada saat ini, 6 sosok seperti hantu melonjak ke depan dalam sekejap. Pada titik waktu ini, niat membunuh bergegas ke langit dan menyebabkan badai dari segala arah. Sekian cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.